Shake your body, honey. Seluruh pemain menepi ke pinggir lapangan sembari menikmati sebotol minuman isotonik yang disediakan di dalam cooler box di tepi lapangan. Julian, ingat, tembakan 3 poinmu adalah salah satu strategi serangan tim. Maksimalkan itu ya. Seru Coach Banyu Biru, orang yang melatih Jakarta Knights saat ini. Oke, Coach. Sahut Julian dengan yakin. Dan Arya, Bima, defense kalian juga tolong lebih diperhatikan. Jangan biarkan lawan leluasa melakukan layup. Kalian selalu bocor di posisi ini. Ujar Ko Banyu lagi pada pemain lain. Siap, Coach. Hari ini kalian istirahatkan fisik kalian. Kita akan berangkat siang hari dari sini. Tolong jangan sampai ada kemunduran jadwal keberangkatan. Kalian harus standby jam 1 siang tepat besok di sini. Oke, Coach? Latihan sudah selesai. Coach Banyu mewanti-wanti untuk mengistirahatkan fisik untuk para pemain. Padahal rencananya malam ini Julian ingin memuaskan dirinya dengan bercinta menghabiskan malam dengan Renjani. Kalau pengantin baru sih gue nggak yakin bisa istirahat. Haha. Goda Eko seperti biasa. Lagi panas-panasnya nih biasanya. Apalagi nggak dikasih waktu buat honeymoon. Honeymoon dalam kamar aja kali ya, Jul. Haha. Goda pemain lainnya yang bernama Arya. Julian tak terlalu menanggapi. Julian selalu cool, tidak terpengaruh. Dan dengan bangga dia mengatakan di dalam hatinya kalau saat ini dia sedang menikmati hidup yang manis dengan istrinya. Tak perlu orang-orang tahu. Apalagi janda. Janda nih, bos. Goyangannya nggak perlu diragukan lagi. Eko semakin annoying. Lama-lama akhirnya Julian terganggu. Diam lo, Ko. Lama-lama lo annoying banget. Istri gue bukan janda. Dia udah diperistri sama gue. Jelas. Julian ngegas dan membuat beberapa orang yang masih tersisa di lapangan terbungkam. Sorry, Jul. Eko menunduk segan. Lah kan emang benar kalau dia janda. Salahnya Eko di mana? Sebelum beruntung dinikahi sama kamu, dia itu cuma perempuan malang yang dicerai di malam pertama sama suaminya. Suasana malah kian tegang saat Keira ikut nimbrung dan bicara ngelantur membuat Julian tambah marah. Para pemain hanya berbisik-bisik. Ingin sekali Julian membungkam Keira yang baru datang dan langsung membuat kepalanya mendidih. Ki, Esti, kata salah satu official tim yang ada di sana. Kenapa harus Esti aku nggak bikin fitnah lo ya? Aku bicara realita. Situasi sudah tidak kondusif. Daripada Julian termakan oleh emosinya sendiri, dia pun memutuskan untuk beranjak dan menghindari percekcokan. Tidak ada satupun yang berani menegur Keira lagi. Keira memang cukup dominan di dalam struktur manajemen klub. Semuanya terlalu segan pada sosoknya, padahal Keira sudah bersikap tidak profesional. Renjani masih di catering karena banyak yang harus dibahas bersama dengan timnya. Renjani, Rani dan Chef Pian sedang berkumpul bersama sembari membicarakan rencana mereka ke depannya. Chef butuh helper kan? Kayaknya kita butuh 2 atau 3 orang lagi buat direkrut. Kerjaan kita makin banyak dan alhamdulillah orderan juga terus berdatangan tiap harinya, dari pengguna lama maupun dari pengguna baru. Renjani memimpin rapat kecil itu. Kalau boleh, saya akan mengajak keponakan saya yang lain buat bantu saya, Mbak Rin. Ujar Chef Pian. Boleh banget, Chef. Itu akan lebih baik. Setujui Renjani. Ya sudah, besok saya akan ajak mereka untuk ikut kemari. Oke. Rin, harusnya kita belanja malam ini. Kalau ke pasar induk, kita masih bisa dapat sayuran-sayuran segar walau udah malam begini. Gimana? Kalau belanja dadakan besok, gak yakin dia akan sempat waktunya. Yang pesan tetap aja udah 150 box lebih loh, belum lagi yang lain-lainnya. Usul Rani kali ini. Renjani bingung. Malam ini dia sudah janji akan lembur di atas kasur untuk Julian. Tapi urusan bisnisnya pun sama pentingnya. Serahkan saja urusan belanja sayuran dan bahan protein ke saya.
Bahan-bahan kering biar Mbak Rin sama Mbak Ran yang urus. Soalnya kasihan aja kalau Mbak berdua repot-repot belanja sayuran di pasar induk malam-malam, takut digoda-godain sama kuli panggul di sana. Kata Chef Pian sambil bergurau sehingga Rinjani dan Rani terkekeh geli. Ya ampun, masa kuli panggul sih? Gak ada yang lebih keren apa? Cibir Rani. Saya setuju sih, saya serahkan belanja bahan-bahan basah ke Chef Pian ya. Sekarang saya transfer uangnya, dan bahan-bahan kering kamu yang belanja, Ran. Maaf aku nggak bisa nemenin, soalnya... Rinjani mencari alasan. Soalnya apa? Tidit-tidit. Terdengar suara klakson di luar sana dan Rinjani yakin kalau itu adalah Julien. Soalnya itu, aku ada urusan sama Mas Julien. Kata Rinjani lalu cepat-cepat mengirim uang ke akun Chef Pian dan akun Rani untuk anggaran belanja. Urusan ranjang pasti ini mah. Goda Rani. Apaan sih, Rani? Sok tahu ah? Sangkal Rinjani malu-malu. Serahin aja sama kami, Mbak Rin. Tugas Mbak Rin yang lebih utama itu ya di rumah sama Mas Julien. Goda Chef Pian. Nah, Chef Pian aja ngerti, thanks Chef. Aku padamu pokoknya. Kata Rinjani lalu membereskan tasnya, bersiap untuk pergi. Kalau aku? Tanya Rani protes. Aku juga padamu, bestia. Kata Rinjani lalu mencubit pipi Rani dengan gemas. Ih, Rin. Aku udah transfer uangnya ya ah. Semangat, bye. Terima kasih buat kerja keras kalian, muah-muah. Rinjani pamit dengan cepat lalu pergi keluar untuk menemui suaminya. Sebenarnya Julien masih agak bete dengan Keira dan Eko saat selesai latihan tadi. Tapi Julien berusaha menyembunyikan itu sebab kalau Rinjani tahu bahwa kawan-kawan Julien mengolok-olok statusnya, pasti Rinjani akan sedih. Hai! Sapa Rinjani begitu ia masuk ke dalam mobil. Raut wajah Rinjani dan Julien cukup kontras. Julien yang kesal dengan Keira dan Rinjani yang super sumringah karena ada progres baik soal bisnisnya. Sumringah banget! Julien kembali menyalakan mesin mobil. Iya dong, ada kantor besar mempercayakan makan siang para pegawainya ke catering aku, seneng banget rasanya. Baguslah. Dan kamu tahu nggak siapa yang punya perusahaan itu? Siapa? Mas Hasan! Julien terkejut saat nama Hasan disebut. Terlebih Julien meragukan hal itu. Aku nggak ngerti sih, bahkan Mas Hasannya langsung yang hubungi kami buat urusan ini. Padahal kan dia itu pemimpin tertinggi di perusahaan, tapi dia malah ngurusin konsumsi para karyawannya, hehe. Rinjani masih menceritakan dengan semangat tanpa tahu kalau Julien kurang berkenan dengan hal itu. Kok bisa? Ya nggak tahu. Tadi kami udah buat kesepakatan dan udah deal. Aku bisa mempekerjakan lebih banyak orang dan pokoknya aku senang banget. Julien ingin komplain, tapi dia tak mau merusak kesenangan istrinya. Kalau Julien meminta Rinjani untuk membatalkan kesepakatan dengan Hasan, itu kesannya terlalu berlebihan. Kenapa, Mas? Kamu kenal kan sama Mas Hasan? Dia itu benar-benar pemilik dari Warrior Express, kan? Rinjani heran dengan sikap diam Julien. Iya. Julien menjawab dengan singkat. Ada apa? Kok kayaknya lesu banget? Ada masalah dalam latihan tadi? Tanya Rinjani dengan lembut sembari mengusap lengan Julien yang sedang mengendalikan kemudi. Gak ada apa-apa. Cuma aku minta, jaga kepercayaanku ya. Kalau ada hal-hal yang gak menyenangkan, bicarakan ke aku. Jangan menyimpan sesuatu yang kelak bisa jadi bom waktu buat hubungan kita. Pinta Julien penuh kejujuran. Itu pasti, Mas. Aku nggak akan menyia-nyiakan pernikahan ini. Aku akan berusaha biar aku nggak gagal lagi. Aku akan memberikan apapun yang terbaik yang ada pada diri aku ini, buat kamu. Berharap kalau kamu juga punya pemikiran yang sama kayak aku. Tegas Rinjani. Julien mengambil tangan Rinjani lalu menautkan jari-jarinya di atas jari-jari Rinjani sehingga saling menggenggam. I'll give my whole heart
For you. Ucap Julian sangat manis. Really? Ya. Hati ini mau meledak rasanya. Aku nggak nyangka kalau jatuh cinta lagi akan secepat dan semudah ini. Ucap Rinjani penuh rasa haru. Sulit buat nggak jatuh cinta dengan kamu, Rin. Akui Julian, pipi Rinjani semakin memerah. Sengatan cinta dari Julian membuatnya serasa melayang di awan. Dan aku yakin, itu juga yang saat ini dialami sama si Ahsan. No more. Aku nggak akan membiarkan dia mencuri kesempatan lebih jauh lagi. Nggak akan pernah. Tegas Julian di dalam hati. Dia bersumpah tak akan membiarkan Ahsan kembali merenggut dan mengacaukan kebahagiaannya. I love you, Mas. Ucap Rinjani sambil menatap Julian yang harus membagi perhatiannya dengan jalanan di depannya. I love you too. Jawab Julian lalu mengangkat genggaman tangan itu dan mengecup bagian punggung tangan Rinjani, setelahnya meletakkan telapak tangan Rinjani di bagian dadanya. Itu dia. Ada detak jantung yang seakan-akan menyuarakan kalau saat ini Julian memang sudah jatuh cinta lagi setelah sekian lama menutup hati untuk perempuan manapun. Demi apa ini adegan manis banget kayak adegan di drakor. Ya ampun, suamiku emang paket komplit. Cakep, gagah perkasa, bisa bikin sesak nafas di atas ranjang dan juga sweet banget. Ergih, pokoknya aku nggak akan nyanyain dia. Aku akan menyerahkan semua yang terbaik yang aku punya buat dia. Rinjani full senyum full bahagia. Duka yang ia lalui di hari kemarin sudah ia lupakan dan terbayar dengan semua suka di hari ini. Sebenarnya perasaan Julian sedang tidak menentu. Dia bersandar pada hardboard ranjang sambil melihat ulang jadwalnya besok sampai akhir pekan nanti. Mas? Konsentrasi buyar saat Rinjani muncul dari dalam kamar mandi dengan lingerie menerawang yang nyaris mengekspos sekujur tubuhnya. Hot dan sensual maksimal. Rinjani niat sekali akan lembur di atas kasur malam ini untuk membekali suaminya yang akan melakukan laga di luar kota selama beberapa hari. Siap belum? Katanya mau tempur malam ini. Kata Rinjani lalu berjalan lebih dekat ke arah Julian. Gairah Julian terpancing dan kegalauan hatinya terhibur oleh tingkah nakal istrinya. You're so hot, baby. Goda Julian lalu memegang kedua sisi pinggang ramping Rinjani. Aku perhatiin sepulang latihan kamu kok kayaknya lesu banget, Mas. Beda lo sama pas mau berangkat tadi pagi, kamu begitu menggebu-gebu. Kata Rinjani lalu menegakkan tubuhnya agar dadanya ikut terangkat memancing birahi pria yang ada di hadapannya saat ini. Siapa bilang? Sekarang ada peningkatan ya? Mata Julian menatap wajah Rinjani. Tapi tangannya sudah turun mengelus-elus bagian belakang Rinjani. Peningkatan apa tuh? Rinjani juga mengelus-elus tengkuk Julian, sentuhan-sentuhan itu adalah awal yang baik untuk membangunkan indera yang lainnya. Sekarang kamu yang ngajak. Kan kamu yang mau, Mas? Apa aku kelihatan nakal? Gak apa-apa, asal nakalnya kamu buat aku aja. Iyalah. Nakalnya aku cuma di hadapan kamu aja kok, Mas. Lingerie ini bagus banget. Hehe, kado dari Rani. Tapi nggak bisa ngalahin keindahan yang ada di dalamnya. Bisik Julian harus mendongakkan kepala untuk bisa menarik bibir Rinjani karena saat ini posisi Rinjani yang masih berdiri berpijak di atas lantai, lebih tinggi dari Julian yang hanya terduduk di pinggir ranjang. Rinjani lebih agresif sekarang. Rinjani melayani friend kiss panas Julian dengan melumat liar bibir impian milik suaminya. Julian melepas tali G-string yang ada di balik kain lingerie lalu meremas isinya dengan penuh nafsu. Sentuhan-sentuhan seperti itu juga memacu Rinjani untuk bertingkah lebih ganas lagi. Lanjut, Julian menurunkan temali di pundak Rinjani sehingga bagian dada melorot menyibak dua buah dada yang terlihat semakin mengencang karena libido semakin naik. Mendesah yang berisik ya? Pinta Julian. Julian mengabaikan bibir Rinjani dan beralih menggunakan bibirnya untuk melumat pucuk buah dada yang mengundang birahi itu. Aha, nice, ya begitu. Desahan dan racauan bergantian lolos dari bibir Rinjani. Rinjani tak kuasa menahan.
sampai dia meremas setiap helai rambut Julian yang sedang asyik menyusu pada dadanya yang penuh dan berisi itu. Julian bergerak cepat. Dia melepaskan celananya selagi Rinjani bergelinjang tak karuan. Setelah dirinya telanjang, barulah Julian menggiring Rinjani untuk naik ke atas pangkuannya dan saling mempertemukan milik mereka pada momen itu. "Mas!" Rinjani agak kaget saat duduk di pangkuan Julian dalam posisi saling berhadapan. Rinjani kembali merasakan sakit saat ada yang masuk sampai terasa menghujam perlahan ke ulu hati. "Shake your body, honey," pinta Julian sembari memainkan rambut Rinjani dengan manja. Rinjani meringis kesakitan, rasanya memang masih sakit, tapi sakit yang bercampur dengan kenikmatan. "Oh, rasanya," geram Julian karena sekarang mereka sudah bertaut kembali, hanya tinggal menunggu Rinjani menggoyangkan pinggulnya untuk menyelesaikan permainan di round pertama. "Mas?" Rinjani mencengkram punggung Julian kuat-kuat. "Ayo, Rin! Bisa kan?" Pinta Julian lalu menangkup kedua sisi bokong Rinjani agar segera bergerak. "Not sure." Rintih Rinjani merasa tak yakin. "Come on, baby! Shake it!" Bisik Julian lalu melahap telinga Rinjani menimbulkan rasa ingin bergerak dengan sendirinya. Secara naluriah, Rinjani yang blank soal adegan panas seperti ini tiba-tiba bergoyang-goyang menimbulkan kenikmatan luar biasa dan sensasi baru lagi yang Julian rasakan. Mas!" Rinjani yang bergerak, Rinjani juga yang paling keras mendesah. "Apa, sayang? Terus, lebih cepat, sayang, Ged, lebih cepat." "Ah, Mas?" "Iya, Rin. Terus." Julian juga tak bisa berhenti meracau sembari membantu menyelaraskan gerakan Rinjani yang kian lama kian menggila dan akhirnya. Udah. Rinjani minta Julian berhenti menggerakkan pinggulnya. "Ya udah, Ged. Kamu hebat banget, Rin." Bisik Julian sembari menikmati pelepasannya. Pegel." Keluh Rinjani lalu jatuh ke dalam pelukan Julian. "Kiss. Good job." Bisik Julian sembari mengecupi leher Rinjani yang terkulai lemas di dalam pelukannya. Sejenak mereka melupakan suka dan bad mood yang terjadi. Keduanya lebur di dalam malam yang biru dan penuh dengan peluh dan erotisme. "Capek, Mas?" Keluh Rinjani dengan manja. "Ya udah, istirahat dulu ya, setengah jam." Julian membaringkan Rinjani dengan hati-hati. "Setengah jam? Habis setengah jam, lagi?" "Iyalah, cadangan, buat 5 hari ke depan." Sahut Julian dengan senyum nakalnya yang mempesona. Rinjani tak bisa membayangkan. Malam ini dia benar-benar harus lembur di atas kasur. "I'm gonna miss you." Mereka tumbang di ronde ketiga. "Udah cukup. Aku nggak bisa lagi, Mas." Rinjani menyerah. Definisi lembur yang sesungguhnya, sudah 3 kali dia mencapai orgasma dan itu sungguh menguras energi. "Iya, udah kok. Makasih ya, malam ini benar-benar berkesan, kesatu love you." Ucap Julian sembari mengecupi punggung Rinjani dan tetap memeluknya erat-erat. "Ini udah jam 2 malam loh, buruan tidur. Jangan sampai kelewatan salat subuh." Ingatkan Rinjani. "Iya, sayang." Rinjani masih agak terengah-engah. Sungguh Julian menggila dan lepas kendali malam ini. Spray sudah banjir dengan kelakuan mereka berdua. Tapi Rinjani senang karena bisa memuaskan hasrat suaminya. Selain itu, Rinjani juga berjanji akan menjadi istri yang baik dalam segala hal untuk Julian. Bening dan bayinya sudah pulang ke kediaman Rama. Anak mereka perempuan dan lahir dengan sehat sempurna tanpa kurang apapun. Menjadi seorang ibu yang sedang menjalani masa nifas, Bening masih harus mandiri. Tak ada yang melayaninya, tak ada yang sekedar membantunya mencuci popok-popok kotor. Bahkan Rama tak menanyakan biaya rumah sakit hanya karena tak ada tagihan dari pihak rumah sakit. Rama dan keluarga santai-santai saja.
Kan apa aku bilang? Si Rinjani itu masih ngarep sama Mas Rama. Buktinya, dia baik-baikin si Bening, kayak yang sengaja aja mau cari muka. Kata Risa dengan seenak jidatnya. Dia masih bisa asyik-asyikan duduk di teras rumah sambil ngemil dan scrolling wheel di media sosial, sementara iparnya yang baru 2 hari melahirkan sedang sibuk kerepotan sendiri menjemur kain-kain bedong dan popok bayi. Sayang sih, ibu akui kalau sebenarnya ibu juga ngarep Sirin jadi menantu ibu. Sahut Sri yang juga ada di sana sembari menjemur bayi kecil yang baru berusia 2 hari itu. Bening tak banyak omong. Dia hanya diam menikmati kegetirannya. Oh ya, aku belum sempat dengar cerita detailnya. Kok bisa kamu dibantuin sama si Rinjani? Itu gimana ceritanya sih, Ning? Tanya Risa agak berseru pada Bening. Cuma kebetulan aja kok. Jawab Bening seperlunya. Ya kebetulan gimana? Kronologinya kayak gimana? Bening tak tahu harus menjawab apa. Dia takut salah bicara dan menyibak rahasia kalau selama ini dia bekerja di tempat Rinjani. Hah? Bening? Budek ya? Kebiasaan kalau ditanya tuh nggak nyaut-nyaut. Seru Risa kesal. Titi, ponakanmu bisa sawan kalau dengar teriakan kayak gitu. Kau tegur Sri. Ya habisnya si Bening itu lemotnya nggak ketulungan. Yang begini-begini nih cuma akan jadi beban keluarga. Bening sudah terbiasa dan dia sudah mahir menahan rasa sakit hatinya. Hei Bening, apa susahnya sih tinggal jawab pertanyaan adik iparmu? Jangan-jangan beneran budek ya? Apa yang harus Bening jelaskan? Dia belum punya cerita yang masuk akal untuk menjawab pertanyaan Risa dan Sri. Assalamualaikum. Ada tetangga datang memberi salam. Lis. Bisik Sri lalu memberi isyarat pada Risa untuk menghandle pekerjaan Bening. Oh iya ya, Bu. Risa yang awalnya liha-liha segera bangkit dari duduknya lalu menghampiri Bening. Udah sana duduk, biar aku yang jemur. Kata Risa. Tujuannya adalah untuk pencitraan. Tentulah Risa dan Sri tak ingin tetangga memandang salah pada perbuatan mereka yang telah membiarkan Bening mencuci dan menjemur sendirian. Ha, udah mau selesai aja baru bantuin. Bening mencebik kesal. Lalu dia melihat kedatangan tetangga. Oh, pantesan aja. Dasar pencitraan. Cibir Bening kemudian. Diam kamu, sana duduk. Kata Risa gemas. Waalaikumsalam, Bu RT. Jawab Sri dengan ramah. Wah, alhamdulillah udah lahir. Saya ikut seneng loh, Bu Sri. Selamat ya udah jadi oma. Kata orang itu yang merupakan Ibu RT. Iya, Bu RT, alhamdulillah nih. Rasanya emang senang banget. Silakan duduk, Bu. Bening? Gimana? Apa masih sakit? Sudah lumayan, Bu RT. Lahirannya lancar soalnya kamu itu saya lihat-lihat rajin jalan kaki kalau pagi-pagi. Kamu suka kemana sih? Pulangnya menjelang sore? Apa kamu kerja? Tanya Bu RT membuat Sri curiga. Saya? Bening jadi gelagapan. Kerja apa, Bu RT? Mana ada? Si Bening ini sehari-harinya cuma di rumah kok. Sangkal Sri, tapi dia jadi menaruh curiga pada Bening. Bu Sri kan hampir tiap hari nggak ada di rumah. Nak Rama juga kerja dari pagi sampai sore. Nah, kalau Risa pasti tahu kalau Nak Bening ini hampir tiap hari pergi, kayak rutin gitu. Iya kan? Risa menguping dari balik kain-kain bedong yang ia jemur. Risa awalnya tak peka akan hal itu, hanya saja saat dia ada di rumah karena bekerja shift siang, Risa memang ingat kalau Bening pernah keluar rumah dan entah kemana. Kamu emang suka pergi dari pagi sampai menjelang sore? Kamu pergi kemana, Ning? Tanya Sri sambil menatap curiga pada Bening. Aku cuma jalan-jalan kaki aja di sekitaran jalan sini. Bu, sesuai anjuran Bu Bidan, aku emang harus lebih banyak jalan-jalan jelang persalinan. Jawab Bening masih agak gelagapan. Oh, begitu?
Ya bagus sih, dan alhamdulillah kamu bisa melewati persalinan normal yang lancar. Risa masih berteori. Ya juga ya. Perasaan belakangan ini si Bening juga bisa belanja beberapa barang. Padahal yang aku tahu Mas Rama belum gajian. Nah, duit dari mana dia? Curigai Risa. Risa pun ingin mencari tahu apa yang dilakukan oleh Bening selama ini di luar pengawasannya. Jangan-jangan Bening dan Rinjani sudah saling kenal baik? Kalau tidak, untuk apa Rinjani membayarkan biaya persalinan? Pikir Risa. Enggak. Mereka nggak boleh tahu kalau selama ini aku kerja di tempat Mbak Rinjani. Aku nggak mau Mbak Rinjani direcoki terus. Aku juga nggak mau Mbak Rinjani dituduh yang nggak sama mereka, batin Bening. Bening berjanji akan tetap tutup mulut kalau dirinya pernah bekerja untuk Rinjani. Sebentar, saya ambilkan minum dulu ya. Kata Bening lalu hendak pergi. Gak usah, Ning. Udah kamu duduk aja. Harusnya kamu tuh duduk selonjoran aja, lo nggak boleh banyak gerak. Cegah Bu RT. Nih, gendong anakmu. Biar ibu yang bawakan minum. Kata Sri agak tak rela. Di hadapan Bu RT, terpaksa dia harus melayani. Iya, Bu. Bening agak lega karena obrolan soal dia yang sering pergi-pergi dari pagi sampai sore tak diteruskan lagi. Bening harap nanti Sri dan Risa tak akan membahas soal itu lagi. Rinjani membereskan tas besar milik suaminya. Dia memasukkan beberapa pakaian dan jersey yang akan dipakai selama di Bandung. Mas, ada 3 pertandingan yang akan kamu lakoni ya? Tanya Rinjani. Iya, Kamis, Sabtu sama Minggu. Yakin stamina kamu gak kendor? Semalam kamu brutal banget loh, Mas. Goda Rinjani. Brutal apa, Rin? Cuma 3 kali doang. Sahut Julian merasa menang. Hah, fisik kamu terlatih, jadi kamu kuat. Lah aku? Kan udah dibilang, semalam itu buat cadangan 5 hari ke depan, sayang. Julian menggoda lalu memeluk Rinjani dari belakang. Nah kan? Udah mau nempel-nempel lagi? Bentar lagi zuhur loh. Sementara kamu harus sudah standby di markas. Ayo buruan. Cuma meluk aja kok. Kata Julian dan masih memeluk dengan gemas dari belakang. Rinjani menutup tas besar milik Julian lalu membalik badan agar bisa balas memeluk. Semangat ya. Harus cetak poin banyak dan harus menang. Kalau nggak ada halangan, minggu aku pasti ke Bandung dan nonton kamu di tribun paling depan. Kata Rinjani sembari mengelus-elus punggung Julian. I'm gonna miss you. Bisik Julian, nampaknya dia sudah terindikasi mengalami kebucinan yang akut terhadap istrinya. Me too. Tukas Rinjani dengan manja. Jangan nakal ya. Iya. Kalau mau pergi keluar rumah, aku pasti laporan ke kamu, janji. Oh iya. Julian melepas pelukan itu lalu fokus menatap pada wajah Rinjani. Aku tahu kalau Ahsan adalah pelanggan kamu sekarang, tapi kalau dia minta sesuatu yang bersifat pribadi, please, jangan layani dia. Julian meminta dengan tegas. Rinjani tak begitu mengerti apa maksud Julian. Maksudnya gimana? Minta sesuatu yang bersifat pribadi itu maksudnya apa, Mas? Minta nomor pribadi kamu, dan minta ketemuan dengan dalih kemitraan atau kerjasama atau apalah itu namanya. Emang kenapa? Mas Ahsan itu kan teman kamu, kenal sama kamu, kok kamu kayaknya ragu banget sama dia? Ada apa? Apa ada something di antara kalian? Curigai Rinjani. Julian tak ingin menjawab masalah di antara dirinya dan Ahsan. Mungkin bagi Ahsan itu biasa-biasa saja sehingga Ahsan tak terlihat merasa bersalah sama sekali. Tapi bagi Julian, Ahsan adalah salah satu yang pernah membuat cinta pertamanya kandas. Dan sekarang, Julian mencium bau-bau modus yang amat mencurigakan dari pergerakan Ahsan. Tentulah Julian tak ingin Ahsan mencuri kesempatan untuk mengusik lagi kebahagiaannya. Mas? Gak ada apa-apa. Cuma ya aku mencium bau-bau modus. Cara dia natap kamu pas pertemuan pertama, aku ngerasa dia tertarik sama kamu. Aku gak suka aja. Dia itu digdaya, bos, banyak uang,
Maybe dia pikir dia bisa melakukan apa saja buat menarik atensi orang yang membuat dia tertarik, salah satunya kamu. Julian menuturkan alasan yang menurut Rinjani cukup masuk akal. Masuk akal sih. Tapi, apa ya Mas Hasan tertarik sama aku? Kamu ini overthinking banget, Mas. Mana ada? Mas Hasan tahu betul kalau aku ini istrinya kamu, mana mungkin dia macam-macam. Jawab Rinjani dengan santai. Kamu nggak tahu betapa menariknya kamu ini, Rin. Kamu nggak tahu betapa berharganya diri kamu ini. Rinjani tersipu lagi. Setelah dikhianati dengan telak oleh Rama, Rinjani merasa lebih berarti sekarang karena Julian sangat menghargainya. Malah mesem-mesem, itu bukan gombalan. Itu nyata. Aku serius. Aku nggak mau ada satupun mata lelaki lain yang dengan leluasa menikmati kecantikan kamu dan berfantasi liar tentang kamu. Julian semakin protektif, cenderung posesif, tapi Rinjani tak merasa terganggu. Selama Julian setia dan tulus mencintainya, Rinjani tak keberatan dengan sikap posesif Julian. Tenang aja, Mas. Aku nggak akan mengkhianati kamu, mengkhianati kepercayaan kamu. Kalaupun nanti ada apa-apa, pasti aku bilang ke kamu. Kata Rinjani menenangkan Julian. Julian menatap Rinjani dengan lekat. Pelan namun pasti, bayang-bayang cinta pertama yang melekat di hidupnya selama bertahun-tahun ini mulai luruh dan pudar. Julian pun yakin kalau Rinjani memang takdirnya, sehingga ia tak perlu lagi mencari dan menunggu hadirnya cinta sejati yang ia impikan selama ini. Semangat! 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 Pokoknya Mas Julian harus fokus ke pertandingan. Jangan pikirkan yang lainnya, oke? Julian hanya mengangguk pelan dan malah merasa tidak yakin. Yuk, kamu harus tepat waktu, Mas. Jangan sampai kena omel pelatih. Ayo. Rinjani sudah memastikan kalau di dalam tas besar dan koper Julian sudah lengkap semua kebutuhannya. Sini, aku aja yang bawa. Julian tak membiarkan Rinjani membawakan barang-barangnya karena dia tahu kalau itu sangat berat. Ya udah. Julian membawa tas selempang besarnya lalu menggeret kopernya untuk segera ia masukkan ke dalam mobil. Sesampainya di carport, Julian memasukkan barang-barangnya itu ke seat belakang mobilnya. Hari ini kamu gak kemana-mana? Tanya Julian. Sebentar lagi aku ke catering buat ngecek kerjaan. Mungkin nanti setelah zuhur. Jawab Rinjani. Aku berangkat ya. Pamit Julian agak lesu. Iya, semangat. Bakal kangen sama kamu. Nanti kita temu kangen lagi. Hari Minggu, aku usahakan buat datang ke Bandung. Peluk sekali lagi. Pinta Julian lalu merentangkan tangannya minta dipeluk oleh istrinya. Ancik, manja banget deh. Rinjani menurut lalu menelusup ke dalam dekapan tubuh tinggi tegap itu. Untuk kali pertama Julian tak antusias dengan laga tandang keluar kota. Padahal selama ini dia selalu semangat. Tapi kali ini, ada yang harus ia tinggalkan. Api cinta yang sedang sangat membara, hasrat yang sedang menggebu-gebu dan indahnya cinta yang baru sekejap ia kecap, membuatnya merasa berat untuk meninggalkan, padahal hanya untuk 5 hari saja. Aku akan benar-benar merindukan kamu. Wangi tubuh kamu, wajah imut kamu, suara kamu dan semuanya. Mendadak Julian menjadi pria yang sangat mellow. Cuma 5 hari aja kok, ayo dong semangat. Kalau sayang aku, kamu harus semangat. Kenapa kamu kayak gini, Mas? Kayak mau perpisahan dan kita nggak akan pernah ketemu lagi deh. Kata Rinjani. Hus, sembarangan. Ya habisnya kamu metal banget, mellow total tahu nggak? Entahlah, aku takut kalau kamu akan mengkhianati kepercayaanku, Rin. Ih, kok gitu? Mas Julian gak percaya sama aku? Emangnya aku kelihatan kayak orang yang akan berkhianat? Aku ini takut gagal lagi loh. Aku lagi berusaha buat membangun hubungan yang sehat biar kita bisa saling membuat nyaman satu sama lain. Bukan buat jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun, tapi buat selamanya loh, Mas.
Rinjani kembali lepas dari pelukan Julian lalu memajang wajah protes karena keraguan Julian. Cuma mau memastikan aja. Aku pasti setia. Oke, aku percaya. Nah gitu dong. Ya udah, aku berangkat ya. Ya, ke satu love you. Love you more. Julian terpaksa harus pergi, padahal masih ingin berlama-lama di sana. Julian masuk ke dalam mobil dan bersiap untuk pergi. Tetangga Juliet memicingkan mata dan merasa iri dengan keharmonisan Julian dan Rinjani. Heli, pengantin baru. Nempel terus kayak perangko. Cibirnya sembari menyirami tanaman di depan rumahnya. Untung Rinjani tidak melihat dan tidak mendengar cibiran itu. Rinjani malah sedang fokus dengan kepergian Julian. Rinjani tak tahu seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Kenapa ya? Kenapa Mas Julian malah makin posesif begini? Apa karena dia emang gak mau kehilangan aku? Atau dia punya pengalaman dikhianati sama pasangan? Ragukan Rinjani. Rinjani malah jadi penasaran dengan kisah asmara masa lalu Julian. Kira-kira wanita seperti apa yang dulu pernah ada di kehidupan seorang Julian Prawira? Kepoinah. Siapa tahu masih ada jejak digital, pikir Rinjani. Nihil. Semua media sosial atas nama Julian Prawira sudah Rinjani periksa. Dari akun baru sampai akun zaman sekolah, Rinjani tetap tak bisa mengorek informasi tentang suaminya. Ih, kok nggak ada clue apa-apa sih? Sejak zaman-zaman aja foto profilnya cuma bola basket sama gambar anime. Gerutu Rinjani gemas. Jiwa keponya meronta-ronta ingin mengetahui secuil tentang kehidupan asmara Julian sebelum mengenal dirinya. Tapi usahanya nihil karena Julian tak meninggalkan jejak apapun tentang masa lalunya. Akun dari 5 tahun lalu aja postingannya cuma 5 biji. Itu pun gak jauh-jauh dari dunia basket. Bikin penasaran. Kalau posesif begini, ada beberapa kemungkinan sih. Maybe dia emang gak mau kehilangan aku, atau mungkin Mas JP punya pengalaman buruk di hubungan sebelumnya. Tapi masalahnya, apa? Aku nggak bisa menemukan clue apa-apa. Bener-bener bikin penisirin. Rinjani sampai malas melanjutkan rencananya untuk beres-beres dan pergi ke catering. Rinjani malah sibuk mencari-cari info tentang masa lalu suaminya dan sekali lagi, hasilnya, nihil. Julian Prawira sangat menjaga privasinya, tak ada satupun jejak yang ia tinggalkan. Ahsan membawa seorang balita 4 tahunan ke sebuah rumah. Balita perempuan berparas cantik itu tak melepaskan jemari mungilnya dari tangan Ahsan. Abid! Hei, apa kabar? Kenapa nggak bilang kalau kamu mau ke sini? Seorang perempuan cantik bersikap hangat menyambut kedatangan gadis mungil bernama Syabita itu. Kejutan buat Anti. Jawab Syabita. Barulah ia lepas dari tuntunan Ahsan lalu berlari ke arah perempuan cantik itu. Ini kejutan banget loh. Anti benar-benar surprise dengan kedatangan kamu. Perempuan itu merendahkan tubuh semampainya lalu menyambut Syabita dengan peluk hangat. Hai, Far, apa kabar? Sapa Ahsan. Baik. Jawab perempuan itu, menjawab sapaan Ahsan. Wajah hangat dan ceria berganti menjadi wajah dingin. Namanya Farhana, perempuan 27 tahun yang merupakan cinta pertama seorang Julian Prawira. Dia sangat cantik dan memiliki tubuh yang proporsional. Anti, Ruby mana? Aku mau main sama Ruby. Kata Syabita kembali mengalihkan perhatian Farhana. Dia ada di dalam, masuklah, tadi dia lagi mandi sama suster Lula. Ya udah. Aku masuk ya. Oke. Syabita masuk dan meninggalkan Ahsan dan Farhana di teras rumah. Diketahui, Ahsan dan Farhana adalah kakak beradik. Keduanya sudah memiliki keluarga masing-masing walaupun Ahsan sudah bercerai dengan istrinya. Sementara Farhana, dia sudah menjalani sebuah pernikahan yang hambar selama 5 tahun bersama seorang pengusaha muda yang merupakan sahabat baik Ahsan. Mau aku buatkan kopi? Tanya Farhana, tapi ekspresinya masih datar dan dingin. Gak usah. Aku cuma mau duduk-duduk aja di sini. Abid merengek terus minta diantarkan ke sini. Jadi aku ke sini.
Jawab Ahsan lalu duduk di kursi yang ada di teras rumah yang luas itu. Farhana juga duduk di sana. Seperti ada yang tidak lepas di antara keduanya. Farhana bersikap kurang hangat, tak seperti kebanyakan sikap seorang adik terhadap kakaknya. "Oh iya, aku udah ketemu dan tatap muka sama istrinya Julian," kata Ahsan begitu antusias. Tapi itu malah membuat wajah Farhana semakin muram. "Dia cantik banget, sangat menarik," tambah Ahsan. "Selain nganterin Abid, Kak Ahsan juga cuma mau bilang soal ini," tanya Farhana dengan nada yang sinis. "Ya, kakak kira kamu bakalan antusias juga dengar soal ini. Gak bisa dipungkiri, kamu juga masih suka kepo kan sama kehidupan Julian?" Ahsan malah menggoda dan membuat Farhana makin tak nyaman. "Setelah kamu menghancurkan harapan aku, kemudian dengan santainya kamu membeberkan soal kehidupan baru dia bersama dengan perempuan yang dia pilih. Bagus. Kamu emang kakak yang paling pengertian di dunia ini." Farhana semakin sarkastik. Terlihat jelas kalau Farhana masih berdebar setiap kali mendengar nama Julian. Sayangnya sekarang Farhana sudah terbelenggu dengan kehidupan baru bersama dengan suami dan putri kecilnya. "Kamu masih cinta sama dia?" tanya Ahsan, sama-sama mengulas senyum sinis pada adiknya. Farhana tidak menjawab, beberapa saat dia diam dan berusaha membuat dirinya nyaman. "Jangan begitulah, Far. Hatimu udah jadi milik orang lain, jangan cari penyakit. Cintailah suami dan anakmu, lupakan JP," kata Ahsan. "Aku akan buatkan kopi." Farhana tidak menanggapi perkataan kakaknya dan malah beranjak begitu saja. Terlihat jelas kalau Farhana sangat tidak nyaman dengan obrolan itu. Ahsan hanya tersenyum getir sepeninggal Farhana yang pergi ke dalam rumah, berdalih membawakan kopi untuk Ahsan padahal Farhana hanya ingin menghindari obrolan soal Julian. "Maafkan aku, Far. Tapi cuma kamu yang bisa menyelamatkan bisnis keluarga kita, terimalah nasibmu ini. Waktu 5 tahun, harusnya kamu udah bisa move on dari cinta pertamamu," ucap Ahsan, tapi hanya sebatas di dalam hati saja. Apa yang terjadi di antara Julian, Farhana dan Ahsan? Ini berawal dari niat seorang Taipan kaya raya yang memaksa keluarga untuk menikahkan Farhana dengan putra mereka yang merupakan seorang Casanova berandal kelas kakap. Dengan iming-iming modal dan bantuan bisnis, keluarga pun menyetujui pernikahan itu dan provokasi utamanya adalah Ahsan. Itulah kenapa Julian bersikap sangat ragu pada Ahsan, karena Ahsan adalah salah satu orang yang memprovokasi agar orang tua mereka menikahkan Farhana. Padahal, kala itu, Julian pun siap untuk melamar, tapi sayangnya Julian kalah start dan harus merelakan Farhana menikah dengan lelaki lain. Terlebih, background Julian yang bersikeras mengejar mimpinya sebagai seorang atlet profesional walaupun Julian merupakan anak pengusaha kaya juga. Itulah sekilas kisah tentang getirnya akhir cerita cinta pertama seorang Julian Prawira dengan perempuan bernama Farhana. Selama bertahun-tahun Julian mencoba menyingkirkan bayang-bayang Farhana, dan ia begitu kesulitan sampai akhirnya Rinjani datang dan perlahan bayang-bayang yang mengekang itu berhasil ia enyahkan. "Kamu udah di rumah?" "Udah, baru aja 10 menitan sampai di rumah." "Berani kan tidur sendiri di rumah?" "Beranilah, kan di sisi kanan kiri juga bukan rumah kosong. Ada tetangganya, kalau misal ada apa-apa, aku tinggal teriak-teriak aja." Begitu ada waktu luang, Julian langsung visi Rinjani. Julian hanya ingin memastikan kalau istrinya benar-benar aman ada di rumah. "Sejauh ini aman kok, gak pernah ada kasus pencurian atau kericuan apapun." "Alhamdulillah kalau gitu. Mas Julian udah nyampe hotel?" "Udah." "Oh ya, kalau besok aku nginep di rumah Bapak, boleh nggak?" "Bolehlah." Rinjani lega. Perginya Julian ke Bandung bisa jadi alasan untuknya menginap di rumah lamanya. Apalagi yang ingin diobrolkan? Mereka pun bingung hanya saling menatap di layar ponsel masing-masing dan tak tahu harus membahas apa lagi. Tak lama, Bima, rekan yang satu kamar dengan Julian datang dan segera Julian menyelesaikan obrolan dengan istrinya. "Udah dulu ya. Kalau ada apa-apa, telepon aku," kata Julian.
Iya, Mas. I love you. Love you too. See? Goda Bima yang bisa dengan jelas mendengar si atlet berhati dingin itu mengucap cinta pada istrinya. Hal itu memang jarang terjadi, selama ini Julian dikenal sebagai sosok yang cukup tertutup perihal asmara. Julian tidak begitu menanggapi, teman-temannya memang resah dan Julian tak ingin ambil pusing soal itu. Jadwal tanding besok udah fix, kan? Tanya Julian membahas soal profesi dengan Bima. Udah fix, kita tanding di jam ketiga, di prime time karena kabarnya pertandingan Jakarta Night adalah salah satu yang paling banyak ditonton pemirsa di TV. Jawab Bima dengan yakin. Julian tak membahas apa-apa lagi. Karena semalam dia lelah setelah bertempur bersama Rinjani, dia pun memilih untuk langsung istirahat dan mengabaikan keberadaan Bima. Noda es krim,